Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Daniel pasal 8, teksnya ayat 1-14 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-7, ada seekor domba jantan yang bertanduk dua. Tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, tetapi seekor kambing jantan dari barat menginjak domba jantan itu. Paragraf yang kedua ayat 8-14. Seekor kambing jantan itu semakin membesarkan dirinya sampai pada puncak kuasanya, dan salah satu tanduk yang muncul dari kambing itu menginjak tempat kudus dan bala tentaranya. Kesimpulannya, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, Daniel melihat penglihatan di tepi sungai Ulai. Ada seekor domba jantan yang bertanduk dua, itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapinya. Tetapi tampak seekor kambing jantan yang bertanduk satu datang dari sebelah barat. Itu menginjak domba jantan itu, kemudian ketika ia sampai pada puncak kuasanya, tanduk yang besar itu patah, dan pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil dan menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah bermain. Tanduk itu merobohkan tempatnya yang kudus dan menginjak tempat kudus dan bala tentaranya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan lagi melihatkan penglihatan kepada Daniel. Kedua, Tuhan mewajarkan tempat kudusnya di dalam kelobohan pun. Pentingnya, Tuhan ingin mewajarkan dan menyucikan. Kedua, Tuhan memberitahukan rancangannya dalam penglihatan, sama seperti Yesus mengajar murid-muridnya dalam perumpamaan. Memang macam-macam penglihatannya ingin memberitahukan rancangannya. Macam-macam perumpamaannya Tuhan mengajar kepada murid-muridnya. Ajaran tentang manusia. Pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, Daniel melihat penglihatan di tepi sungai Ulai. Kedua, seekor domba jantan yang bertanduk dua itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapinya, tetapi diinjak oleh seekor kambing dari sebelah barat. Ketiga, seekor kambing jantan yang bertanduk satu datang dari sebelah barat itu menginjak domba jantan. Dan ketika ia sampai pada puncak kuasanya, tanduk yang besar itu patah. Keempat, pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, dan dari salah satu tanduk itu menjadi sangat besar dan merobohkan tempatnya yang kudus, menginjak tempat kudus dan bala tentara. Dan setelah lewat 2300 petang dan pagi, tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, tetap konsentrasi kepada Tuhan supaya mendengar dan melihat yang Tuhan tunjukkan kepada Anda. Kedua, usaha akan menjelaskan pemahaman Anda tentang firman dengan macam-macam kata, supaya siapapun bisa memahaminya. Ketiga, sucikan dan wajarkan kehidupan Anda melalui kesulitan dan penganiayaan. Ya, kesulitan pun, penganiayaan pun juga menjadi berkat bagi kita pada waktu kita disucikan, diwajarkan melalui ini. Akhirnya PR praktik hari ini, usaha akan menjelaskan tentang peristiwa salib Yesus dengan macam-macam kata, supaya siapapun bisa memahami itu. Orang kecil atau orang yang lanjut usia dan bangsa siapapun dan berbahasa apapun harus memahaminya itu. Dan menerima kesulitan dan penganiayaan sebagai kesempatan untuk menyucikan kehidupan Anda. Inilah kehidupan hamba Tuhan dan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus
memberkati.